Nggak semua orang tuh akan selalu baik-baik aja dalam kehidupan dia. Nggak semua orang tuh bisa mendapatkan hal baik dalam kehidupan dia. Dan nggak semua orang tuh bisa selalu kuat untuk menghadapi apapun yang sedang ia rasakan saat ini. Seseorang yang terlihat senyumannya tuh paling ceria. Seseorang yang terlihat seperti tidak memiliki permasalahan apapun. Tapi percaya deh, seseorang yang kamu lihat itu adalah seseorang yang mampu menutupi semuanya dengan baik. Ia adalah orang yang tidak pernah lelah untuk menutupi keadaannya sendiri. Padahal ketika sedang sendiri, ia menjadi seseorang yang dimana hampir kehilangan arah. Seseorang yang selalu menutupi keadaannya juga butuh support. Butuh seseorang lagi untuk menjadi teman ceritanya. Bahkan ia pun ngerasa kalau dengan sendiri tuh dunia tuh sepi banget. Karena mungkin ia udah terlalu terbiasa melatih semuanya sendiri. Karena mungkin apa-apa udah dia hadapi sendiri. Sampai dia ngerasa ada di titik dimana dia down banget. Ya cuma ada dirinya sendiri. Tanpa adanya orang lain. Bahkan mungkin dia ngerasa bahwa dengan sendiri aja itu udah lebih dari cukup kok. Karena gak semua orang tuh bisa paham dan mengerti. Karena yang paham dan tahu dan peka itu hanyalah diri sendiri. Kadang pasti kita pengen ya punya seseorang yang dimana bisa jadi tempat pulang, bisa menjadi rumah kedua. Tapi percaya deh, gak semua orang itu beruntung. Gak semua orang tuh bisa mendapatkan orang yang dimana bisa dijadikan rumah kedua. Dan ya, seberuntung apapun orang itu, tapi menurut aku, semua itu balik lagi ke diri sendiri. Hanya diri sendirilah yang dapat memahami diri kita sebaik mungkin. Hai semuanya, apa kabar? Halo, aku kangen banget tahu sama kalian. Kalian kangen sama aku nggak? Oh enggak ya, berarti cuma aku doang nih yang kangen. By the way, gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya seminggu lalu aku nggak menanyakan kabar kalian? Apakah kamu baik-baik aja? Nggak ada aku kemarin? Everything's fine? Ya aku harap semua baik-baik aja ya. Walaupun aku juga pasti tahu kok. Karena ya walaupun kamu ngerasa hari kamu baik dan kehidupan kamu baik, pasti ada momen ataupun ada waktu dimana kamu ngerasa diri kamu tuh gak baik. Tapi kamu tetap percaya bahwa semua itu baik-baik aja. Ya kadang semakin dewasa tuh semakin pintar ya buat nutupin diri sendiri. So buat aku, apapun yang terjadi hari ini, sebelumnya, dan ya esok hari, apapun yang terjadi nantinya, cukup kamu terima dengan baik. Cukup kamu berusaha yang terbaik untuk dirimu sendiri dan ikhlasin atas apapun yang ngebuat kamu kecewa dan terluka. Karena kita nggak tahu kan, apakah kekecewaan dan rasa capek dan luka itu datangnya kapan, nggak ada yang tahu. Tapi aku yakin, seterpuruk apapun kamu pasti bisa membangkitkan diri kamu sendiri dan kamu bisa untuk memberikan support untuk dirimu sendiri. Ya, walaupun aku tahu sih, untuk memberikan support untuk diri sendiri itu pasti rasanya susah. Karena mungkin kita sebagai manusia tuh udah terlalu sering dengan mudahnya memberikan support untuk orang lain. Sedangkan untuk diri sendiri tuh pasti rasanya kayak agak susah. Iya gak sih? Tapi kalau aku sih kadang ya jujur, kadang aku ngerasa kalau lagi susah-susah, tapi kadang mungkin karena aku orang itu selalu positif vibes kali ya, kayak apapun tuh aku gak pernah ya namanya off itu tuh kayak aduh nanti negatif ya gimana tuh, enggak. Karena aku selalu nerapin prinsip dimana mau sedown apapun kita harus bisa ngasih
hal-hal positif untuk diri kita sendiri. Ya contohnya seperti ini, seperti podcast aku bawakan tuh, aku selalu ngasih hal-hal positif kan. Karena ya aku pengen tuh, kita tuh bisa ngerangkul sama-sama. Aku bisa tahu gimana keadaan kamu walaupun tanpa kamu cerita. Dan ngomong-ngomong, akhir-akhir ini setelah seminggu lebih aku nggak upload, aduh, aku banyak banget diomelin loh sama kalian semua. Kapri kenapa nggak upload? Kapri emang boleh selama ini uploadnya? Kapril, kenapa sih nggak upload gitu? Terus ya nemenin aku tidur siapa? Ya nemenin ketika aku lagi nggak baik siapa kalau Kapri nggak upload? Dan masih banyak lagi. Jujur, aku nggak expect banget gitu. Sebenarnya tuh udah sering ya kalau bisa aku upload lama tuh pasti kalian kayak gitu. Tapi kok selalu bahagia banget ketika melihat semuanya itu. Ternyata emang keberadaan aku tuh segitu berartinya. Dan keberadaan kalian pun sangat berarti juga buat aku. Makasih ya. Mungkin untuk di tema kali ini, dari apa yang udah aku baca dari DM tuh, dari kalian tuh lagi banyak banget sih yang lagi ngerasa down banget. Sebenarnya tiap hari banyak yang down ya. Karena emang setiap hari itu kita gak akan selalu mendapatkan akhir yang baik, gak akan selalu mendapatkan kehidupan yang baik, dan gak akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Dimana ada kebahagiaan pasti akan ada luka, dan dimana ada luka pasti akan ada kebahagiaan setelahnya. Jadi ibarat tuh dunia tuh terus berputar gitu. Ketika kamu ngerasa dunia kamu gak baik, bukan berarti kedepannya tuh akan terus gak baik. Bukan berarti kamu akan stuck di sini terus gitu loh. Ya kan? Kadang kita kalau misalnya lagi ngerasa bahagia, coba deh. Kalau misalnya diri kamu lagi bahagia, kamu pasti lupa kan kalau kamu pernah sedown itu sebelumnya. Sebelum kamu bisa ngerasain titik bahagia ini. Tapi ketika kamu lagi down, kamu pasti nganggap, kapan ya Tuhan aku bahagianya? Kenapa aku gak kayak orang lain ya? Kenapa aku kayak gini? Kenapa? Yang ada di isi kepala kamu tuh cuma ada tanda tanya. Ya artinya kamu mempertanyakan pertanyaan itu ke diri kamu sendiri. Kenapa? Padahal semua itu balance kalau menurut aku. Hidup tuh gak selalu tentang kebahagiaan dan kesempurnaan aja. Kita gak ada yang tahu. Apakah hari ini kita bahagia? Apakah ke depan nanti akan terus bahagia? Apakah hari ini sedih, kecewa, dan terluka? Apakah ke depannya akan merasakan hal yang sama? Dan kalaupun emang suatu saat nanti akan merasakan hal yang sama, setidaknya kamu pernah mengalami sebelumnya. Dan itu kamu jadikan pelajaran. Bahwa sebelumnya kamu pernah ada di titik sedown ini. Dan kamu bisa melatih semuanya dengan baik. Jangan selalu merasa kalau diri kamu tuh gak bisa untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Jangan selalu ngerasa bahwa diri kamu tuh gak seperti orang lain. Karena kalau misalnya kita terus-menerus membandingkan diri kita sama orang lain, buat aku itu tuh gak ada habisnya gitu. Karena setiap manusia tuh berbeda-beda. Ada yang dimana dia jauh lebih beruntung daripada kamu, ada juga yang tidak. Bahkan ada juga yang jauh lebih parah daripada kamu. Jadi kita harus bersyukur sama apapun itu. Kamu tahu nggak maksud dari judul aku ini? Wajah tersenyum dengan mata sedih. Hayo tebak apa? Kadang aku lucu juga ya kalau bawain podcast. Aduh, aku baru sadar. Enggak juga sih. Cuman ya kita jangan terlalu monoton ya. Jadi kayak kamu tuh bukan dengerin podcast aja gitu. Jadi kamu tuh ngerasa ada temen buat sharing, buat ngobrol. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Wajah tersenyum dengan mata sedih. Artinya apa? Seseorang yang selalu terlihat tersenyum, tapi ia adalah seseorang yang memberi kesedihan yang luar dalam. Kesedihan yang sangat mendalam. Dan ya itu semua terlihat dari sorot matanya. Kadang kita gak bisa ngebedain orang itu baik-baik aja atau enggak.
Kadang saking pintarnya manusia tuh, ia pintar banget memanipulasi keadaannya sendiri gitu loh. Seolah nggak terjadi apa-apa. Padahal ada banyak masalah dan ada banyak hal yang ia tutupi dengan rapat. Tujuannya memang baik, agar orang lain tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Tapi, pasti kamu juga sebagai manusia ngerasa kelelahan akan semua itu. Kelelahan karena terus-menerus menutupi semuanya. Kelelahan karena harus menutupi semuanya dengan cerita-cerita yang dimana itu bukan cerita aslinya. Menutupi semuanya dengan senyuman palsu kamu. Dengan canda tawa kamu, cerianya kamu. Dan kamu selalu bilang everything is fine. Aku gak apa-apa kok. Semuanya baik-baik aja. Dan kalaupun aku kenapa-napa, ya udah anggap aja gak apa-apa. Ya, kadang orang paling pintar tuh bukan orang yang pintar berbicara sih, tapi melainkan orang yang pintar memanipulasi keadaannya dan menutupi semuanya sebaik mungkin, cuma karena ia gak mau agar orang lain melihat dirinya tuh lemah. Dan aku tidak pernah menyalahkan itu. Kamu tahu, bahkan ketika kalian semua cerita sama aku gak pernah menghakimi. Karena buat aku, setiap orang tuh punya ceritanya tersendiri. Setiap orang punya alasannya tersendiri. Dimana ya, ia memilih untuk menutupi semuanya di balik senyumannya. Walaupun sorot matanya tuh banyak sekali menyimpan kesedihan. Aku gak mempermasalahkan hal itu. Setiap orang tuh memiliki porsinya tersendiri. Setiap orang memiliki permasalahannya tersendiri dan ujiannya pun tersendiri. Kita gak bisa menilai seseorang tuh dari apa yang kita lihat luarnya aja. Kadang kita melihat, wah orang itu tuh kayak gak pernah punya beban hidup ya. Kamu pernah gak sih kayak gitu? Jujur aku pernah. Karena apa ya, di saat aku lagi sama teman-teman, mereka tuh bilang gitu, menilai orang, dan itu teman aku juga bilang, kayaknya itu orang gak pernah sedih ya. Kayak itu hidup tuh ceria aja gitu, kayak penuh tawa, kayak gak ada masalah dan beban lain sebagainya. Dan aku situ bilang, kita gak bisa menilai orang tuh dari apa yang kita lihat aja. Karena aslinya belum tentu ia seperti itu. Dan ada juga kalimat yang bilang, justru orang yang paling ceria itu adalah orang yang menyimpan kesedihan yang paling dalam. Dan aku sebenarnya gak bisa mengiyakan itu sih. Karena itu semua tuh kondisional ya, tergantung setiap orangnya juga. Kadang ada orang yang emang ceria, tapi emang itu adalah aslinya dia gitu. Kadang ada orang yang dimana dia pendiam, sorot matanya tuh sayu. Mungkin bisa dinilai kayak orang yang lagi banyak masalah, orang yang sedih atau apapun itulah. Tapi memang aslinya tuh ya emang dia seperti itu gitu loh. Tapi mungkin ada benarnya juga. Ya mungkin 50-50 lah. Dan aku tahu mungkin kamu pasti capek kan kadang nutupin semuanya di balik senyuman kamu. Nutupin semuanya di balik kata gak apa-apa. Nutupin semuanya seolah-olah terlihat baik-baik aja. Nutupin semuanya seperti tidak terjadi apa-apa. Pasti setiap orang memiliki rasa capeknya tersendiri. Setiap orang memiliki titik down-nya tersendiri. Tapi aku selalu percaya bahwa setiap orang pasti menemukan titik bangkitnya tersendiri. Ketika seseorang tuh lagi down, bahkan ketika kamu lagi down sekalipun, pasti susah kan rasanya untuk bangkitin diri sendiri. Tapi, coba deh kamu ingat diri kamu sendiri. Kamu pernah kan ada di titik terdownnya kamu, terus kamu rasa hampir ingin menyerah. Terus kamu rasa kayak kamu gak mampu gitu. Dan sampai detik ini, sampai sekarang, kamu bisa melewati ujian itu. Ujian yang kamu anggap tuh berat banget. Ujian yang kamu anggap tuh kamu gak mampu. Padahal emang kita hanya perlu waktu aja. Waktu untuk menenangkan diri. Waktu untuk berdamai dengan diri sendiri.
Gak apa-apa kok, aku gak mempermasalahkan dengan sikap kamu yang menutupi semuanya di balik senyuman kamu. Padahal sorot mata kamu tuh menyimpan kesedihan. Aku gak mempermasalahkan itu. Karena setiap orang tuh punya tujuannya tersendiri untuk menyembuhkan semua itu. Tergantung dari bagaimananya kitanya aja dalam ngebuat diri kita agar gak terlalu kelelahan. Karena pasti capek juga kan kalau kayak gitu terus. Hey, aku cuma mau bilang sama kamu, aku emang gak tahu beban kamu seberat apa di sana. Aku emang gak tahu apakah hari ini, kemarin, atau esok hari, atau kapan. Aku gak tahu kamu akan merasakan kesedihan atau enggak. Dan aku juga gak tahu apakah hari ini kamu nangis lagi atau enggak. Apakah hari ini ada yang melukai kamu atau tidak. Aku gak tahu keberadaan kamu di sana seperti apa. Apakah setiap hari baik-baik aja atau tidak. Tapi aku cuma berpesan, tetap jadi diri kamu sendiri dan bentuklah diri kamu menjadi versi yang paling terbaik. Ujian itu kita gak ada yang tahu kapan ia datang. Dan kita gak bisa meminta akan hal itu. Kita gak bisa minta, Tuhan, aku gak mau merasakan hal ini lagi. Aku gak mau diuji lagi. Tapi kita gak bisa meminta hal itu. Karena semua itu udah terakar. Dan setiap ujian yang datang ke setiap manusia, itu udah memiliki porsinya tersendiri. Aku percaya kamu bisa untuk melewati semuanya. Aku yakin kamu mampu untuk menghadapi semuanya. Jadi bertahan ya. Bertahan sedikit lagi. Bertahan hingga akhir nanti. Mungkin saat ini rasa capek kamu tuh udah sangat tidak terbendung. Mungkin saat ini kamu ngerasa ada titik di mana kamu capek sama semuanya. Kamu harus menghadapi semuanya seorang diri, tanpa ada orang lain yang membantu kamu untuk berdiri ketika kamu kelelahan dan tidak sanggup untuk berdiri sendiri. Tapi kamu harus percaya atas kemampuan diri kamu sendiri. Kamu harus yakin bahwa Tuhan tuh bukan berarti gak sayang sama kamu. Justru saking sayangnya, Tuhan memberikan kamu ujian yang begitu hebat. Sampai kamu sendiri aja ngerasa kelelahan dan rasanya kayak, Tuhan bisa gak sih berhenti? Tuhan bisa gak sih beri aku kebahagiaan? Ya, namanya manusia. Kadang bingung harus bersyukur dengan cara apa gitu. Tapi, jangan lupa untuk kasih ruang untuk diri kamu ikhlas sama apapun itu. Ikhlas sama apapun yang terjadi. Ikhlas sama ujian dan permasalahan yang Tuhan berikan ke kamu. Kita sebagai manusia gak ada yang tahu permasalahan dan ujian itu kapan datangnya. Tapi apapun itu, kamu harus tetap berusaha untuk dirimu sendiri. Gak apa-apa ya jatuh lagi. Gak apa-apa ya down lagi. Gak apa-apa ya kalau harus berusaha bangkit lagi dari awal. Aku tahu kamu pasti lelah banget rasanya. Tapi kamu gak sendiri. Kamu walaupun memiliki orang-orang yang mungkin gak cukup mengerti kamu, tapi setidaknya kamu punya diri kamu dan punya Tuhan. Dan kamu harus bersyukur akan hal itu. Pasti hari-hari kamu lagi berat banget ya sekarang. Banyak banget keceriaan dan itu pasti menguras energi kamu. Karena apa? Karena kamu harus berpura-pura di hadapan semua orang. Dan itu pasti rasanya capek banget kan? Karena harus mengeluarkan energi yang sangat ekstra. Dan ketika sedang sendiri, tanpa sadar kamu ngerasa ya air mata kamu keluar gitu aja. Dan energi kamu sangat terkuras habis. Karena mungkin kamu berusaha untuk mengimbangi orang lain di saat kondisi kamu tuh tidak stabil. Tidak baik-baik aja. Tapi kamu hebat loh. Aku bangga banget sama kamu. Aku selalu bangga sama apapun yang kamu lakukan. Dan kamu harus ingat itu. Tidak perlu mendapatkan penilaian yang baik dari orang lain. Kalau emang orang lain menilai A, ya mungkin memang itu yang mereka lihat. Kalau orang lain menilai B, ya mungkin juga itu memang mereka yang melihatnya seperti itu. Tapi tetaplah,
berikan penilaian yang baik untuk dirimu sendiri. Jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena semakin kamu membandingkan diri kamu sama orang lain, itu pasti akan ngerasa kelelahan dan capek banget rasanya. Tetap semangat menjalani hari ya, walaupun hari kamu lagi berat. Ya, kita emang gak tahu ke depannya akan seperti apa. Kita juga gak tahu akan ada cerita apa di akhir perjuangan kamu nanti. Tapi, yang pasti, apapun yang kamu lakukan saat ini dan ke depannya, teruslah memberikan hal positif untuk dirimu sendiri. Buang hal-hal negatif ketika kamu sedang tidak baik-baik aja. Karena hal itu akan semakin menguras energi kamu, menguras pikiran kamu. Kita nggak bisa membuat permasalahan itu cepat hilang ataupun ujian itu segera berakhir dalam hidup kita. Tapi biarlah ia datang dan berakhir juga segimana Tuhan memberikan itu juga. Karena apa yang Tuhan berikan itu pasti akan Tuhan ambil lagi. Tuhan memberikan kamu rasa sakit, ujian dan permasalahan. Nanti ia juga yang akan mengambil itu semua kembali dan membuat diri kamu merasa bahwa setelah apa yang udah kamu lewati kemarin tuh, ini loh hadiahnya, ini loh rahasia dan ini loh intinya hadiah dari Tuhan gitu yang tidak kamu sangka-sangka. Jadi tetap kasih hal positif buat diri kamu ya. Ya, walaupun emang lagi banyak kesedihan, tetap kasih hal positif juga ke orang lain. Orang lain gak perlu tahu sehancur apa. Orang lain gak perlu tahu sekeras apa kamu berjuang. Karena yang tahu itu hanya dirimu sendiri. Intinya, tetap berikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Dan aku akan selalu support kamu dari jauh. Dan berusaha memberikan konten yang menarik. Memberikan konten yang terbaik untuk kamu. Karena aku gak mau juga kamu tuh mendengarkan konten aku tuh cuma sekedar podcast aja gitu. Jadi ya ada sisi bercandanya, ada sisi kayak soal kita ngobrol. Jadi kayak wow, vibes-nya beda. Ya enggak. Tapi sebelumnya aku minta maaf ya, karena uploadnya lama. Seminggu lebih aku gak upload. Pantesan pada nyariin. Ya, gue harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan sehat. Dan aku seneng banget karena bisa live lagi di TikTok. Bisa nyapa lagi kalian. Pokoknya kayak seneng banget lah aku tuh kalau udah interaksi sama kalian tuh gak di DM atau di live. Aku seneng. Jadi ya, kalau kalian mau sharing ataupun interaksi sama aku di live ataupun di DM, bisa klik link ada di deskripsi ya, udah aku cantumin di situ. Makasih udah support aku sampai sejauh ini. Makasih udah selalu mengapresiasi setiap konten yang aku bawakan. Makasih udah sayang aku juga. Dan pokoknya yang terbaik buat kalian semua ya. Sehat-sehat di sana. Terus fighting. Kamu semua manusia yang paling hebat dan aku bangga banget sama kamu. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.